para bosku, saya Yedija Agung Caksana mau share sedikit pengalaman menggunakan Samsung S8 Plus di tahun 2021 flagship 2017 yang harganya udah turun di kisaran 2 jutaan. Tergantung kondisi, kelengkapan, dan garansinya ya bosku. Apakah Samsung S8 Plus worth it untuk dibeli di tahun 2021? Simak yuk. Mulai dari bodinya, bodi Samsung S8 Plus memiliki berat mencapai 173 gram dan bagian depannya telah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 5. Serta bagian belakangnya telah menggunakan material kaca yang telah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 5 juga, serta sudah support wireless charging karena ada key wireless di dalam bodi belakangnya. Dan Samsung S8 Plus masih menggunakan slot hybrid SIM serta memiliki sertifikat IP rating 68 yang tahan air selama kedalaman maksimal 1,5 meter selama 30 menit. Cuman saya sarankan jangan pernah disengaja ya bosku, karena umurnya yang hampir 4 tahun ini terlalu berisiko. Menurut saya desain Samsung S8 Plus ini kerasa jadulnya ya bosku, karena bezel atas bawahnya yang masih tebel. Cuman secara layarnya jujur saya suka banget dengan layar curve, terkesan mewah aja, tetapi bikin was-was di jantung kalau jatuh. Dan menurut saya cukup nyaman dan lumayan kompak di genggaman. Indah di layarnya, layar Samsung S8 Plus telah menggunakan Super AMOLED display dengan bentang layar 6,2 inch, screen to body ratio 84,0%. Dan Samsung S8 Plus memiliki resolusi layar mencapai 2K, tetapi bisa disetting ke Full HD apabila ingin sedikit irit daya. Dan Samsung S8 Plus menggunakan rasio 18,5:9 yang sudah support XDR10. Menurut saya layar Samsung S8 Plus masih jadi yang terbaik sih di harganya, karena layar AMOLED flagship Samsung nggak ada lawan. Cuman resikonya punya flagship Samsung adalah layar shadow, karena tidak bisa dipungkiri apabila udah umur pasti rawan dengan layar shadow, seperti unit yang saya pegang ini. Samsung S8 Plus yang saya bawa ini berjalan di Android Pie dengan One UI 1.0. Menurut saya user interface-nya easy to use banget lah, untuk pemula juga bisa. Dan Samsung S8 Plus menggunakan chipset Exynos 8895 dengan fabrikasi 10 nanometer dengan GPU Mali G71MP20. Untuk masalah performanya sendiri, apabila hanya dipakai kegiatan biasa seperti sosmed, browsing, YouTube, dan Instagram aja masih aman lancar saya lah. Dan untuk pemakaian game berat masih lumayan lancar lah, cuman boros baterai aja sih. Samsung S8 Plus yang saya bawa ini varian RAM 4GB dengan internal 64GB. Menurut saya nanggung aja sih, sekelas flagship meskipun udah mantan. Tetapi apabila internal 64GB dirasa kurang, maka bisa menambah micro SD dengan mengorbankan salah satu slot SIM card, karena Samsung S8 Plus masih menggunakan slot hybrid SIM. Indah di kamera belakang Samsung S8 Plus terdapat satu lensa aja dengan resolusi sebesar 12 megapiksel dengan aperture 1,7 dan terdapat dual pixel PDAF serta OAS. Dan untuk perekaman videonya, Samsung S8 Plus support perekaman mencapai 4K 30fps. Pindah di kamera depan Samsung S8 Plus ada dua, yaitu lensa utama beresolusi sebesar 8 megapiksel dengan aperture 1,7 dan terdapat autofocus. Dan lensa kedua sebagai iris scanner beresolusi sebesar 2 megapiksel. Dan Samsung S8 Plus support perekaman video mencapai 2K 30fps. Merekam video menggunakan Samsung S8 Plus versi Shine, garansi resmi ya.
di resolusi Full HD 30 fps. Kira-kira hasilnya seperti ini. Apakah masih layak untuk dibeli di tahun 2021? Kalian bisa nilai sendiri kualitas videonya dan mikrofon eksternalnya. Pindah di kamera depan menggunakan Samsung S8 Plus versi Shine, garansi resmi, di resolusi Full HD 30 fps. Kalian bisa nilai sendiri kualitas videonya dan suaranya jelas apa tidak. Pindah di speakernya, Samsung S8 Plus masih menggunakan mono speaker, belum stereo, dan masih ada lubang jack 3,5 mm. Karena sudah Dolby Atmos, untuk kualitas suaranya sendiri menurut saya bagus. Bass keluar, middle keluar, treble keluar, clarity enak banget lah. Kalian bisa dengarkan sendiri dan nilai sendiri kualitas suaranya. Samsung S8 Plus memiliki pengamanan kunci paling komplit. Pertama adalah fingerprint, yang penempatannya di bagian bodi belakang yang letaknya kurang nyaman menurut saya, karena terletak di samping kamera, bukan di bawah kamera seperti lainnya, jadi butuh adaptasi terlebih dahulu. Namun untuk kecepatan fingerprintnya sendiri cukup cepat dan lumayan responsif. Kedua adalah iris scanner, pengamanan kunci yang sering terpakai di kala pandemi ini, karena menggunakan iris mata. Jadi ketika menggunakan masker masih aman. Dan untuk kecepatan bacanya sendiri sangat akurat dan cepat, karena terdapat kamera dan infrarednya yang menyala. Ketiga adalah face unlock. Dan untuk kecepatan bacanya sendiri lumayan cepat dan cukup akurat. Pindah di baterainya, kapasitas baterai Samsung S8 Plus sebesar 3500 mAh. Kapasitas baterai yang tergolong kecil di tahun 2021. Dan Samsung S8 Plus telah menggunakan USB Type-C dan support fast charging 15 watt, serta support wireless charging karena terdapat key wireless di dalamnya. Dan untuk ketahanan baterainya sendiri, apabila hanya dipakai kegiatan biasa seperti sosmed, browsing, YouTube, dan Instagram aja, bisa dipakai hampir seharian. Tetapi apabila dipakai untuk bermain game, akan mendapatkan screen on time kurang lebih 3 jaman. Jadi kesimpulannya, apakah Samsung S8 Plus masih layak dibeli di tahun 2021? Menurut saya layak dibeli. Apabila kalian mencari desain layar yang cakep, layar Super AMOLED, resolusi layar 2K, kamera yang bagus asal bukan kamera depannya ya, speaker yang clarity dan lumayan kenceng karena Dolby Atmos, support wireless charging, support Samsung DeX, memiliki pengamanan kunci yang komplit dan hanya dipakai untuk pemakaian biasa seperti sosmed, browsing, YouTube, dan Instagram aja, serta sesekali dipakai untuk bermain game, serta harganya yang udah turun di angka 2 jutaan aja, tergantung kondisi, kelengkapan, dan garansinya ya bosku. Tetapi konsekuensinya adalah kapasitas baterai yang kecil, kamera depan yang biasa aja, harus menggunakan proteksi layar atau hard case. Ini saran saya aja ya bosku, karena layarnya yang curve bikin was-was ketika jatuh, dan layarnya yang rawan shadow. Jadi pastikan ketika membeli harus dicek dengan teliti ya bosku. Itu saja kesimpulan dari saya. Apabila ada salah kata, salah informasi, beda pendapat, saya minta maaf. Dan apabila channel ini bermanfaat untuk kalian, maka kalian bisa klik tombol like, share, subscribe channel ini. Terima kasih.